Namun ketika senantiasa orang itu menangis, maka setiap tetesan air matanya yang dimana dia menyesali akan dosa-dosanya, maka itu bisa memadamkan api neraka. Asalkan dia meneteskan air mata penuh dengan penyesalan. Kenapa awak mengerjakan hal yang buruk? Karena awak merasa tidak dilihat oleh Allah. Ketika orang itu sudah merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri, maka dia akan menjauhkan dirinya dari perkara dosa. Seperti itu. Maka ketika senantiasa orang itu sudah tembus, maka ke dalam lapisan kolbunya, maka kemanapun dia pergi, baik di dalam tidur dan bangunnya dia, maka dia akan selalu diawasi oleh Allah. Merasa Allah itu melihat awak. Bahkan bukan hanya awak, Allah pun melihat daripada isi yang ada dalam kolbu awak. Padahal Allah mengetahui isi kolbu awak. Seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya seperti itu. Karena kita ingin bisa untuk sampainya kepada kesucian dan untuk bisa sampainya kepada Zat yang Maha Suci, maka kita harus menyucikan kolbu awak, karena yang suci tidak akan pernah bisa bercampur dengan yang kotor. Seperti itu. Wa minha buka'u wa ta'allamu minha khawfan wal hajanu wa minha syaqafu wal khairatu indallahi ta'ala. Dan gejolak kolbu yang nampak pada gerak tubuhnya. Ketika gejolak kolbu itu bergejolak, kolbunya akan rindu kepada Allah, akan rindu ingin berjumpa kepada Allah, maka ini nampak karena ada ekspresi daripada gerak tubuhnya tadi. Seperti itu. Mana di antaranya? Seperti itu. Yang pertama, ekspresi dari al-wajdu, gejolak kolbu, ialah satu, menangis. Nah, ketika awak meneteskan air mata, berarti itu ciri kolbu mulai lembut. Kenapa seperti itu? Karena kolbu mulai lembut. Bukan berarti sudah lembut, tetapi mulai lembut. Sehingga tertanam dalam kolbu gejolak. Gejolak di mana? Gejolak itu senantiasa merindukan apa yang diucapkan oleh lisan tadi. Kalau seandainya sholawat yang diucapkan, al-wajdu gejolak, kolbu rindu terhadap kecintaan kepada siapa yang senantiasa yang dipuji di dalam sholawat itu tadi. Namun ketika senantiasa orang itu menangis, maka setiap tetesan air matanya yang dimana dia menyesali akan dosa-dosanya, maka itu bisa memadamkan api neraka. Asalkan dia meneteskan air mata penuh dengan penyesalan, lalu penuh dia akui bahwa dosa-dosa yang lalu yang dia telah kerjakan, maka insya Allah akan tolong dia, akan bisa dia melaksanakan taubat dengan sebetul-betulnya taubat. Seperti itu. Maka ketika senantiasa orang yang gejolak kolbunya itu tembus ke dalam kolbu akan zikirnya, lalu di dalam suatu kitab ataupun di dalam nasihat daripada guru kami Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Alifin, maka beliau berkata, ketika orang senantiasa zikirnya sudah tembus ke kolbu, maka dia berada di dalam makom putu. Bukan putu, tapi putu. Seperti itu. Siapa? Ketika dulu
ketika masih bersama beliau, yaitu seorang mursyid agung dari Suryalaya yang digelari, yang terkenalnya dengan nama Abah Anom, maka Buya berkata pada saat itu, "Bah, apa makna daripada putu dan bagaimana untuk bisa mendapatkan daripada sampainya awak kepada makom putu tadi?" Lalu beliau senantiasa berkata, orang yang sampai ke makom daripada putu ya, di mana orang itu sudah bisa ciri-cirinya itu, dia bisa merasakan zikir itu dengan kenikmatan rohaniah. Ketika zikir itu diucapkan, maka kolbu merasa nikmat dan nyaman, dan itu disebutkan dengan kelezatan daripada makanan rohaniah. Karena jasad memerlukan makan, begitupun dengan ruh diperlukan juga makan. Makan untuk jasad yaitu makanan sebagaimana kita sebagai manusia normal. Tetapi makanan untuk ruh adalah zikir yang tembus ke dalam kolbu. Lalu ketika orang itu zikirnya sudah tembus ke dalam kolbu, maka dia bisa menikmati lezatnya zikir di dalam kolbu tadi. Tidak berontak kolbu. Awak gimana? Masih berontak kolbu kan? Tidak betah ketika zikir. Seperti itu. Tidak betah. Apalagi dengan durasi yang agak lama, tak betah. Karena kenapa? Berarti ciri awak belum sampai kepada makom putu, suatu makom yang tertanam di dalam ilmu tasawuf yang dimana Allah telah meningkatkan seperti itu. Lalu ketika zikir itu senantiasa menjadi makanan rohaniah, apabila tidak merasa daripada kolbu itu di dalam menikmati daripada zikir, berarti ada yang salah di dalam jiwa awak. Sama halnya seperti ini. Ketika cangkul yang senantiasa mencangkul daripada tanah, lalu cangkul itu terus mencangkul sampai dengan dalam, lalu cangkul itu terus bekerja dan mencangkul sampai dengan kedalaman yang lebih dalam, maka akan keluar mata air daripada hasil cangkul tadi. Begitupun dengan zikir. Satu kali, dua kali mendobrak daripada kolbu awak, lalu awak istiqomah terus untuk zikir itu mendobrak daripada kolbu awak, maka akan keluar daripada kolbu itu yang disebut dengan pancaran nur ilahiyahnya Allah Subhanahu